Jangan lupa subscribe, klik like, dan share. Pak Saryono, iya Pak. sebagai aktivis ya, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Iya, boleh, silakan. Ya, ini kan Bupati sudah akan mengakhiri 5 tahun masa jabatan. Iya. Sebagai aktivis, bagaimana kira-kira evaluasi yang Bapak lakukan terhadap capaian kinerja Bupati Lahat Bapak Haji C. Ujang ini? Iya. Iya Pak Subardi, terima kasih yang jelas atas waktunya sudah datang ke kantor kita Pak ya, untuk mempertanyakan tentang hasil dan capaian Pak Bupati Lahat. Yang jelas kita sama-sama tahu dan harus mengakui hal-hal yang telah dikerjakan oleh Haji C. Ujang sebagai Bupati Lahat dengan wakilnya Bapak Haji Arianto. Nah, salah satunya yang kasat mata itu penanganan bencana alam Pak Subardi. Bencana alam seperti saya tahu dan saya lihat sendiri, itu kebakaran yang di Pasar Wawa itu Pak, Ya. itu sudah dibangunkan rumah PKK yang sesuai dengan jumlah yang terbakar. Nah, itu salah satu yang Menonjol. terlihat oleh kita semua dan tidak bisa dipungkiri hal tersebut. Kemudian tentang bencana lagi, kembali bencana, yaitu bencana banjir. Itu di Kikim, itu lebih tepatnya desa apa kalau saya lupa. Tapi di Kikim itu sudah dipindahkan, dibuatkan rumah yang tidak jauh dengan Lahat ini, entah lupa saya di mana tempatnya. Tapi itu udah ada rumahnya Pak. Yang kemarin katanya mau dipindahkan, ternyata kan sudah dipindahkan, sudah dibangun rumah pengganti dari korban banjir dari Kikim itu. Itu tidak bisa dipungkiri lagi, itu kenyataan fakta yang ada. Kemudian daripada itu, yang kita sama-sama tahu dan merasakan di masing-masing tempat kita, seperti misalnya jalan, infrastruktur Pak Subardi. Di tahun-tahun kemarin, ini tahun terakhir ini kan semua menghitam. Semua jalan menghitam. Mulus ya? Mulus. Nah, itu sudah tidak bisa kita pungkirin lagi, kita jelekkan. Itu fakta yang ada. Saya kan orang lembaga kan keliling Pak Subardi. Dari ujung ke ujung Kabupaten Lahat. Dari Kikim sampai Kecamatan Morapayang, Kikim Barat nih Pak Subardi. Kecamatan Morapayang paling ujung, Mula Sebingkai, yang paling ujung itu Merapi Timur. Nah, itu saya keliling, itu sudah diaspal semua. Nah, berarti secara global bahwa Pak Bupati Lahat Haji C. Ujang ini ya berhasil dalam memajukan Kabupaten Lahat. Tapi kalau secara dipandang mau keseluruhan berhasilnya secara besar-besaran, memang waktunya 5 tahun Pak. 5 tahun masih banyak yang kurangnya. Nah, solusinya seperti apa? Nah, solusinya seperti saya menyarankan, nanti saya mungkin akan bantu para pelaksana Pemerintahan. Pelaksana pekerjaan atau tata kota lah Pak Subardi. Jadi program pertama di rencana Bapak Haji C. Ujang ini yang kedua, periode kedua Pak Subardi, Ya. itu mengutamakan membesarkan jalan, melebarkan jalan. Oh. Nah, ini programnya. Sudah bagus tapi perlu dilebarkan, diperluas ya. Karena kenapa? Walaupun jalan itu bagus, tapi kalau sempit, ya kan masalah. Ada jembatan misalnya yang belum besar. Mungkin kita tambah atau kita besarin, dibangun baru. Ya, sudah itu mungkin ke depan polanya akan saya saran dengan Pak Bupati periode yang akan datang. Insya Allah Pak Bupati ini jadi lagi Pak. Yakin? Insya Allah Pak. Ya. Saya tidak bisa menduli kata Tuhan pasti, tapi insya Allah jadi lagi. Karena kenapa? Ya saya melihat sebagai kontrol yang selama ini saya yang menentang di garis keras Pak Subardi. Betul. Menentang semua SKPD. Ya mohon maaf, mungkin semua SKPD saya laporkan semua. Namun hal ini untuk kebaikan. Ternyata
hasilnya positif ya. Hasilnya positif Pak. Kalau yang namanya salah itu biasa. Ya. Yang penting kita mau belajar kan, salah itu Ya. biasa. Dan dalam hal ini ya saya juga mengakui bahwa Pak Ciujang dalam perjalanan 5 tahun ini kan belum bisa memaksimalkan. Siapa saja yang memimpin kalau namanya 5 tahun itu 60 bulan Pak Subardi. Ya. 60 bulan itu waktu yang Ya. 60 bulan Pak. 60 bulan. 60 bulan. Waktu yang singkat. Nah, makanya saya nanti akan bersaran dengan Pak Bupati yang akan datang setelah dia terpilih. Yang pertama, program pertama melebarkan jalan-jalan, semua jalan Pak. Jadi Bapak sekarang itu tidak lagi mengkritisi tapi malah memberikan masukan ya. Masukan untuk lahat ke depan yang lebih baik. Nah, yang lebih baik. Nah, itu jalan Pak ya. Jadi program depan itu kan kita tidak lagi memuluskan karena sekarang sudah mulus semua. Ya. Tinggal melebarkan. Melebarkan. Nah, itu. Nah, seperti jalan misalnya di kota ini. Di kota ini walaupun tidak harus 2 jalur, minimal sudah lebar semua, sudah 16 meter, Pak. Seharusnya 12 meter minimal. Nah, ini bagaimana polanya? Nanti ya dari dinas terkait yang membuat itu, Pak. Gagasan itu supaya jalan ini lebar, berarti kan harus ada pembebasan-pembebasan, Pak. Nah, pembebasan ini kita anggarkan. Dianggarkan APBD 2024 misalnya, Pak Suwadi. Dianggarkan untuk ganti rugi pembebasan pelebaran jalan namanya Pak Suwadi. Apalagi PSI ada yang terpilih menjadi anggota dewan. Apalagi PSI, insya Allah ada Pak. Ya. Walaupun 1 atau 2 ada, insya Allah ada. Ya. Kita berkeyakinan ada dari 7 dapil itu insya Allah ada. Itu Pak. Jadi kita akan bergandeng tangan dari legislatif ke eksekutif untuk memperbaiki lahan yang lebih baik. Oke. Itu Pak. Nah, kemudian daripada itu yang saya harus sarankan di saat ini di YouTube-nya Pak Subardi, yang pertama kita menginginkan memang betul Pak, kalau lahan ini bercahaya itu memang betul perlu kenyataan. Jadi minta dengan Pak Bupati Haji Ciujang agar di setiap masuk ke kota lahan itu ada warna yang lain Pak. Jadi bercahaya, misalnya lampu 100 lampu masuk di Kikim Pak, masuk dari Empalawang ke Lahat kan. Ada 100 lampu, 50 kiri kanan. Nah, ini bukti namanya Lahat bercahaya. Disimpulkan dari lampu, penerangan lampu. Lahat Al-Munawwarah. Gitu Pak Subadi. Setiap masuk dari misalnya dari Semende Pak ya. Masuk dari Semende yang ada jembatan masuk Padang Kandas itu Pak, Padang Kandis. Nah, itu dipasang juga lampu 100 lampu. Ya. Kan kiri kanan 50. Waduh, terang bukan main, Pak. Oke. Itu, Pak. Pertanyaan kedua. Ya, apa, Pak? Apa yang menurut Bapak pembangunan yang berkelanjutan yang sudah dibangun oleh Bupati Taru tapi tidak selesai dan diselesaikan oleh Pak Bupati Ciujang? Ya. Itu pasti Pak Bupati ini kan orangnya tipikalnya kan mau menerima saran dan kritik. Ya. Ya, tapi cuma saja mungkin selama ini miskomunikasi saja. Mungkin jembatan Lematang 2 ya? Ya, Lematang 2. Sudah itu kan perpindahan perkantoran. Itu kan ke depan di program Bupati ini harus selesai semua, Pak. Tapi tidak lupa dari campur tangan masyarakat. Oh, jadi ada program Bupati yang akan memindahkan pusat perkantoran, Pak? Sudah ada dan sekarang sudah mulai bergerak pembangunannya. Jalan ya? Iya, berjalan dan itu pasti selesai di 5 tahun ke depan. Itu. Alangkah cantiknya, tapi di perpindahan kantor itu kita koreksi sedikit. Ya. Kalau bisa nanti kita rubah jalannya, Pak. Jalan terlalu banyak belokan. Oh, jalan agar lurus. lebih cantik. Lurus ya? Iya, jadi pusat kota, perkantoran Kabupaten Lahat, jalannya double, dihiasi lampu-lampu yang cukup terang dan lurus, Pak. Jangan berbelok-belok seolah-olah jalan ini jalan pesanan deh kalau belok-belok, Pak. Secara keseluruhan. Ya, artinya seluruh sektor, Pak ya. Seluruh sektor. Kira-kira bagaimana menurut Bapak capaian ini? Umpamanya sektor pertanian, perkebunan, dan sektor pendidikan, kesehatan gimana ini? Ya. Seluruh sektor secara global, Pak Pardi, ya alhamdulillah kalau pengamatan
Ya. Dan penilaian dari saya sebagai LSM ya. penggiat lembaga kontrol sosial Pak, itu sudah mencapai di angka 75-80%. Oh itu. Ya, dalam rangka 5 tahun. Kalau 10 tahun 100%. Itu. Nah, tapi jangan sampai ini tadi kekurangan, namanya manusia tidak ada sempurna Pak. Ya. Nah, kita minta dengan masyarakat Kabupaten Lahat, seandainya pembangunan yang belum dibangun di desa dia, ya tolonglah sampaikan. Walaupun tidak dengan kepala desa, sampaikan saja langsung. Ya. Ya. Ya, sampaikan langsung. Insya Allah pasti dibangun sama Pak Bupati. Bila perlu melalui lembaga Bapak ya. Bisa saja. Bisa saja ya. Akan saya sampaikan ke Bupati. Yang penting tidak ada pembangunan yang tidak dibangun di masanya Pak Sijang. Itu. Kira-kira saran-saran untuk Pak Bupati Pak, secara spesifik. Saran dengan Pak Bupati yang jelas namanya pimpinan Pak Dardi, pimpinan sekecil apapun pasti menggunakan waktu yang banyak. Ya. Banyak tersita waktu, termakan apalagi seorang bupati. Nah, maka dengan demikian saya sarankan Bupati tetap menjaga kesehatan dan hubungan, apalagi sekarang dia sudah haji. Ya, tadilah berbenahnya dia, saya yakin dia pasti amanah Pak. Ya, yakin ya. Saya yakin aman. Satu lagi Pak. Apa itu Pak? Lahat menjadi tuan rumah Porprov di Ya. bulan September, tanggal 7 September dibuka. Bagaimana kira pandangan Bapak sekarang? Ya, saya sangat mendukung dan mengapresiasi itu Pak Bardi. Mengapresiasi itu. Insya Allah Porprov ke depan itu akan tercapai apa yang diinginkan oleh Kabupaten Lahat sesuai dengan visi dan misi Lahat Bercahaya itu, dan menimbulkan atau menghasilkan bibit-bibit atlet yang unggul mendapatkan juara. Sukses pelaksanaan, sukses prestasi. Prestasi yang penting itu. Ya. Makasih Pak. Gimana Pak? Cukup Pak. Ya udah, makasih Pak ya. Ya. Lahat bisa.